Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini tepat pada waktunya. Dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu Ibu Uswatun Hasanah SPD MPD, karena berkat bimbingannya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas kelompok dari mata kuliah pendidikan karakter. Nah, adapun di sini anggota kelompok dari kelompok 4 adalah Siska Yudiati dan Vina Alfia. Judul dari materi kami adalah pendekatan-pendekatan pendidikan karakter, yaitu karakter cinta Tuhan, karakter disiplin, karakter jujur dan amanah, karakter tanggung jawab, dan karakter cinta tanah air. Jadi langsung saja, apa itu karakter cinta Tuhan? Nah, di sini karakter cinta Tuhan merupakan cara berpikir dan bertindak seseorang dalam melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangannya serta menjadikan Allah sebagai landasan atas segala hal dan keputusan yang akan ia ambil. Kemudian karakter disiplin. Nah, di sini disiplin merupakan sebuah kesadaran seseorang untuk mau dan mampu mengendalikan diri dan mematuhi aturan atau nilai-nilai yang telah disepakati yang berkaitan dengan aturan maupun norma yang berlaku di diri sendiri maupun di lingkungan sosial. Dan selanjutnya di sini ada karakter jujur dan amanah. Di sini jujur dapat diartikan sebagai kesesuaian antara sikap dan perkataan dan perbuatan yang sebenar-benarnya. Dan amanah artinya dapat dipercaya. Artinya pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak atau orang yang ditujukan. Dan selanjutnya ada karakter tanggung jawab. Di sini karakter tanggung jawab itu artinya melakukan segala tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab juga berarti siap menanggung segala risiko atas segala tindak lakunya. Dan pada poin terakhir ada karakter cinta tanah air. Di sini cinta tanah air itu diartikan sebuah rasa hormat, kasih sayang, dan kecintaan pada negara tempat tinggal seseorang. Dengan menjaga dan melindungi tanah air, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, mencintai adat atau budaya yang ada di negara dengan melestarikannya, yaitu melestarikan alam dan lingkungannya. Nah, selanjutnya bagaimana cara pembentukan karakter cinta Tuhan? Yang pertama di sini pembentukan karakter cinta Tuhan di lingkungan keluarga, yaitu dengan menanamkan nilai-nilai agama sejak dini. Artinya penanaman nilai-nilai agama sejak dini ini perlu dilakukan di lingkungan keluarga, di mana keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Di sini orang tua harus mampu memberikan dan menanamkan nilai-nilai agama, sehingga nantinya si anak akan terbiasa dalam menjalankan nilai-nilai agama. Kemudian orang tua menjadi orang tua yang otoriter. Menjadi orang tua yang otoriter di sini bukan berarti segala keputusan harus di tangan orang tua, melainkan orang tua harus mampu tegas dalam pelaksanaan nilai-nilai agama yang dilaksanakan oleh anaknya. Selanjutnya adalah orang tua harus taat beribadah. Sebagai orang tua, kita contohnya harus taat beribadah. Mengapa seperti itu? Karena selain menjadi contoh untuk anak-anaknya, sebagian kebiasaan akan secara otomatis menurun pada keturunan. Nah, seorang anak yang melihat orang tuanya taat beribadah akan termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Kemudian, orang tua juga harus menjadi tempat diskusi. Artinya di sini orang tua harus menjadi tempat yang digunakan oleh anaknya untuk bertanya mengenai nilai-nilai agama dan hal-hal yang berkaitan dengan agama. Kemudian mengajarkan dengan memberi contoh. Di sini meskipun orang tua selalu memberikan nasihat dan lain sebagainya, tetapi ia juga di sini artinya meskipun orang tua selalu mengajarkan dan menasihati anaknya, diperlukan juga contoh seperti orang tua melakukan kebiasaan untuk berpuasa. Nah, bagaimana orang tua bisa mengajarkan kepada anaknya untuk berpuasa sedangkan orang tuanya sendiri tidak melaksanakan ibadah puasa itu sendiri, di mana di sini orang tua menjadi contoh bagi anak-anaknya.
Nah, kemudian ada di lingkungan sekolah. Nah, di sini di lingkungan sekolah, poin pertama yaitu berdoa menurut agama masing-masing siswa. Nah, diharapkan di sini sebelum memulai sebuah kegiatan pembelajaran dan setelah selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran, kegiatan membaca doa sebelum berkegiatan akan membuat siswa tidak hanya melaksanakan doa tersebut ketika di sekolah saja, karena sudah terbiasa. Maka kapanpun dan dimanapun anak akan memiliki kebiasaan untuk berdoa terlebih dahulu sebelum melaksanakan sesuatu. Dan selanjutnya di sini adanya kegiatan ekstrakurikuler tentang keagamaan. Nah, contoh dari ekstrakurikuler yang dimaksud adalah seperti nasyid, remaja masjid, kajian, dan lain-lain. Nah, kegiatan dalam ekstrakurikuler ini akan membuat siswa benar-benar sadar akan pentingnya nilai agama dalam penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian, membangun nilai-nilai melalui kurikulum. Nah, di sini membangun nilai melalui kurikulum itu dapat dilakukan dengan cara pada setiap mata pelajaran disisipkan nilai agama yang menjadi salah satu aspek penilaian dalam mata pelajaran tersebut. Nah, berikutnya yaitu guru harus mampu menjadi contoh. Artinya di sini setiap tindak laku guru pasti akan diamati oleh siswanya, sehingga sudah menjadi sebuah keharusan bagi seorang guru memiliki karakter yang baik, termasuk karakter cinta Tuhan yang dapat dicontohkan melalui penampilan maupun cara berbicara. Kemudian guru menegakkan kedisiplinan atas nilai-nilai agama. Di sini penegakan kedisiplinan ini akan menjadikan siswa lebih tertib, sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Nah, selain itu, dengan meningkatkan kedisiplinan ini juga dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk mendisiplinkan atas nilai agama terhadap orang lain. Selanjutnya ada pembentukan karakter disiplin. Nah, di sini dimulai dari lingkungan keluarga, yaitu dengan melaksanakan pembiasaan yang terstruktur. Di sini orang tua perlu membantu anak dalam membuat jadwal harian. Nah, hal ini itu dilakukan agar anak terbiasa dengan rutinitas-rutinitas tersebut. Anak akan menjadi paham tentang apa yang perlu dilakukan di waktu yang telah ditentukan. Dan anak juga akan semakin mengerti tentang aktivitas apa yang menjadi prioritas untuk dilakukan dan aktivitas apa yang bisa untuk ditunda. Selanjutnya, memberikan penjelasan mengenai aturan yang dibuat. Nah, keberadaan aturan dalam sebuah keluarga itu sangat penting karena aturan bisa membuat anak terbiasa melakukan sesuatu dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan tersebut. Dan jangan lupa memberikan penjelasan tentang alasan mengapa aturan itu harus ditetapkan dan wajib untuk dipatuhi. Misalnya, saat orang tua membuat aturan bahwa anak harus sudah tidur sebelum jam 10 malam dengan alasan agar tidak terlambat bangun pagi dan tidak terlambat untuk berangkat ke sekolah. Kemudian, menjelaskan konsekuensi dari suatu perbuatan secara logis. Di sini, memaksa anak untuk melakukan sesuatu tidak akan mengajarkan kedisiplinan diri. Jadi, orang tua harus bisa memberikan penjelasan tentang konsekuensi logis yang akan terjadi bila seorang anak tidak melakukan suatu hal yang semestinya. Misalnya, saat anak bermain gadget terlalu lama, orang tua perlu menjelaskan konsekuensi dari bermain gadget terlalu lama. Seperti bermain gadget terlalu lama akan menyebabkan kelelahan pada mata, menyebabkan sakit pada kepala, dan rusaknya jaringan-jaringan pada mata. Selain di lingkungan keluarga, pembentukan karakter disiplin ini juga bisa dilakukan di lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekolah itu contohnya seperti memberi contoh atau teladan. Nah, belajar disiplin ini tidak dapat dilakukan dengan menyuruh atau memberi hukuman kepada siswa, tapi guru juga harus menjadi panutan dan juga contoh dalam berperilaku disiplin. Misalnya,
Guru pintar ingin para siswanya tepat waktu. Nah, hal pertama yang harus guru pintar itu lakukan adalah dengan menunjukkan kepada siswa bahwa gurunya selalu tepat waktu dan tidak terlambat, kecuali ada hal yang sangat mendesak. Nah, bagaimana siswa akan memiliki sikap disiplin jika guru itu sendiri tidak memperlihatkan sikap disiplin? Kemudian membuat peraturan atau tata tertib. Nah, di sini meningkatkan kedisiplinan siswa di sekolah dapat dilakukan dengan membuat daftar peraturan atau tata tertib yang jelas dan tegas. Jadi, jangan sampai peraturan yang dibuat itu memiliki makna ganda sehingga siswa mengalami kebingungan, karena peraturan yang dibuat tidak mudah untuk diikuti atau menciptakan peluang bagi siswa untuk melakukan pelanggaran. Selanjutnya ada konsisten. Nah, konsisten ini merupakan salah satu kunci penting dalam membentuk karakter disiplin siswa. Ketika semua guru memberikan contoh yang sama secara terus-menerus, kemudian selalu memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya disiplin belajar untuk dapat mencapai hasil optimal dan juga disiplin mentaati peraturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Melalui pembinaan dan juga keteladanan yang dilakukan, pembentukan karakter disiplin siswa dapat dilakukan dengan maksimal. Kemudian tegas. Nah, di sini tegas bukan berarti galak, selalu memarah-marahi siswa, kemudian memberi hukuman kepada siswa. Nah, seringkali hukuman yang diberikan itu tuh bermakna bahwa memberikan penegakan kedisiplinan, justru tidak memberikan hasil yang diinginkan, karena siswa yang sering dapat hukuman cenderung akan mengulang kesalahan yang sama lagi dan lagi. Selain itu, hukuman yang tidak dapat atau yang tidak akan membuat siswa menyadari perbuatannya justru sebaliknya akan membangkitkan rasa benci kepada gurunya. Jadi di sini tegas artinya tidak plin-plan dan peraturan yang sudah ada dijadikan dasar dalam bertindak sehingga siswa tidak melakukan tindakan yang kurang tepat secara berulang-ulang atau berkali-kali. Kemudian melakukan kerjasama dengan orang tua. Nah, perilaku yang baik itu seperti disiplin tidak hanya menjadi tanggung jawab dari sekolah. Seperti yang telah disebutkan tadi, beberapa poin yang dapat dilakukan di lingkungan keluarga dalam pembentukan karakter disiplin. Di sini orang tua sebagai partner guru juga memiliki andil besar dalam menanamkan kedisiplinan kepada siswa. Selanjutnya ada pembentukan karakter jujur dan amanah. Pada poin pertama di sini guru pembentukan karakter jujur dan amanah di lingkungan sekolah. Nah, di sini guru harus selalu berkata dan bersikap jujur. Kemudian, guru jangan pernah mengambil barang yang bukan haknya apalagi di depan peserta didik. Karena apa? Apa yang dilihat oleh peserta didik pastinya akan menjadi contoh bagi peserta didik itu sendiri. Bagaimana seorang siswa dapat menerapkan sikap jujur dan amanah dalam dirinya ketika dia mendapatkan contoh yang berlawanan arah dengan karakter jujur dan amanah itu sendiri. Jadi di sini guru harus selalu berkata dan bersikap jujur untuk menjadi contoh bagi siswa-siswanya. Kemudian di lingkungan keluarga yaitu ajarkan anak untuk mengakui kesalahan. Di sini kan sebagai orang tua harus mengajarkan sejak dini pada anak untuk berani mengakui kesalahan dan meminta maaf. Bukan hanya mengajarkan, tetapi orang tua juga harus memberikan contoh kepada anaknya. Orang tua pun harus mengakui kesalahan dan meminta maaf apabila melakukan kesalahan terhadap anaknya. Jadi bukan berarti karena dia orang tua dan bertindak semena-mena. Kemudian memberi perhatian dan rasa nyaman kepada anak. Ketika seorang anak merasa nyaman dengan pola asuh orang tuanya, maka ia tidak akan menyembunyikan hal apapun dari kedua orang tuanya.
dan anak ini akan bersikap jujur. Anak pasti akan berani mengungkapkan perasaannya kepada orang tua. Dan anak akan cenderung lebih mendengarkan nasihat-nasihat dari orang tuanya dan lebih amanah dalam menjalankan peraturan-peraturan dari kedua orang tuanya. Selanjutnya ada pembentukan karakter tanggung jawab. Nah, di sini di lingkungan keluarga, yang pertama itu dengan memberi pengetahuan kepada anak mengenai tanggung jawab. Sebelum melaksanakan tanggung jawab, anak harus diberi pemahaman terlebih dahulu mengenai apa itu tanggung jawab. Kemudian, orang tua mampu memberi contoh. Di sini orang tua sebagai madrasah pertama bagi anak harus mampu memberikan contoh sikap tanggung jawab dengan memperlihatkan cara bertanggung jawab seperti merawat rumah di hadapan anak. Contohnya dengan membersihkan rumah, sopan terhadap orang-orang yang ada di dalam rumah. Kemudian memberitahu anak tentang konsekuensi atas keputusan yang ia ambil. Nah, seorang anak harus diberitahu mengenai konsekuensi yang harus ia tanggung atas hal-hal yang ia perbuat agar mampu bertanggung jawab atas keputusannya sendiri. Lalu, ajarkan anak untuk berani mengakui kesalahannya. Jadi di sini anak harus terbiasa dalam mengakui kesalahan yang telah ia perbuat, sehingga anak berani untuk mempertanggungjawabkan segala tindakannya. Sedangkan di lingkungan sekolah ada pemberian motivasi dan peraturan kelas dilakukan secara konsisten. Artinya di sini siswa aktif dalam pembelajaran itu memiliki kesiapan belajar walaupun belum ditunjukkan oleh siswa dan bertanggung jawab dalam melaksanakan instruksi penugasan yang diberikan. Kemudian melatih dan mengarahkan siswa mempraktikkan karakter tanggung jawab melalui aktivitas diskusi kelompok. Nah, selama diskusi, pasti akan terlihat beberapa tanggung jawab siswa untuk berpartisipasi dalam pembagian tugas yang jelas. Seperti ketua kelompok mengarahkan setiap anggota kelompok untuk terlihat aktif dalam menyelesaikan tugas sehingga dapat diselesaikan tepat waktu. Kemudian, integrasi nilai karakter tanggung jawab dalam penyampaian materi pelajaran. Di sini beberapa siswa harus memahami konsep tanggung jawab yang diajarkan dengan menjawab pertanyaan yang diberikan dengan tepat. Kemudian ada kegiatan refleksi pada bagian penutup. Di sini siswa dapat merefleksikan nilai tanggung jawab dengan tepat ketika diberikan pertanyaan-pertanyaan refleksi atau diberikan kuis. Selanjutnya ada pembentukan karakter cinta tanah air. Nah, di lingkungan sekolah itu dapat dilakukan dengan upacara bendera setiap hari Senin dan hari-hari besar nasional. Kemudian diadakannya suatu kegiatan peringatan hari-hari bersejarah seperti peringatan hari 17 Agustus. Kemudian memberikan pengetahuan mengenai nasionalisme atau cinta tanah air. Lalu menempelkan poster pahlawan di tembok kelas dan penanaman nilai cinta tanah air atau nasionalis melalui mata pelajaran seperti mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni Budaya, dan Muatan Lokal. Nah, sedangkan di lingkungan keluarga itu dapat dilakukan dengan hal-hal sederhana seperti menceritakan kepada anak mengenai kisah para pahlawan. Melalui kisah yang disampaikan oleh orang tua anak, maka anak akan termotivasi akan perjuangan para pahlawan di zaman dahulu dan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air. Kemudian, mengikut sertakan anak dalam kegiatan 17 Agustus, di mana 17 Agustus diperingati sebagai hari kemerdekaan. Dengan mengikut sertakan anak dalam kegiatan yang diadakan pada peringatan Hari Kemerdekaan akan membuat anak terus mengingat hari jadi dari negara Indonesia itu sendiri. Nah, saya rasa itulah tadi materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.